Assalamualaikum. Halo teman-teman Himadiktikers. Gimana nih kabarnya? Selamat datang kembali di Muara Bermatik Podcast. Oh iya, kenalin aku Amel dan tentunya gak sendirian. Aku bareng temanku yaitu Kang Giovanni. Kita selaku host yang bakal nemenin kalian semua di Muara Bermatik Podcast episode kali ini. Selamat mendengarkan ya. Nah, di episode kemarin kita udah bahas tentang beasiswa ya Teh. Teman-teman udah dengerin belum nih? Kalau belum, dengerin dulu ya. Kira-kira di podcast kali ini kita mau bahas apa nih Teh? Di episode kali ini kita bakal bahas seputar kompetisi loh. Dan tentunya kita nggak cuma berdua nih Kak. Kita udah kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Teh Sofiani. Teh Sofiani adalah salah satu mahasiswa pendidikan matematika FKIP Unsika yang berhasil menjuarai kompetisi KN MIPA, Kang. Nah iya benar banget itu teman-teman. Jadi Teh Sofiani ini yang bakal nemenin kita loh, sekaligus sharing-sharing tentang kompetisi yang pernah diikutinya. Bener banget tuh Kang. Yuk langsung aja kita kenalan sama Teh Sofianinya. Halo Teh Sofi, gimana nih kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah ya Teh. Semoga kita sehat selalu. Oh iya Teh, kan ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh dong kita kenalan dulu nih sama Teteh. Oke, boleh ya. Perkenalan singkat mungkin ya. Namaku Sofiani Triputri, biasa dipanggil Sofi. Saat ini aku alumni ya, masuknya udah alumni dari program studi pendidikan matematika Unsika, lulus tahun 2021. Tepatnya sih 26 Agustus 2021. Gitu mungkin ya. Wah, berarti sudah lulus ya Teh. Kalau boleh tahu, ya, kalau boleh tahu kesibukan belakangan ini apa ya Teh? Kesibukannya saat ini ngajar ya. Kemudian juga lebih banyak ke pengembangan diri aja sih. Ikut kegiatan atau aktivitas yang bisa mengembangkan diri kita atau kemampuan kita ya. Kan banyak tuh webinar, kemudian kayak workshop, ataupun ikut pelatihan-pelatihan bahasa sih. Itu paling ya. Wah keren banget ya Teh, lumayan padat juga jadwalnya. Oh iya Teh, dengar-dengar Teteh pernah juara di kompetisi KN MIPA ya Teh. Kalau boleh tahu itu kompetisi tentang apa sih Teh? Oke, jadi mungkin aku jelasin dasarnya ya. Jadi KN MIPA ini merupakan kompetisi nasional matematika dan IPA. Sesuai dengan namanya ya, di sini jadi ada 4 cabang yang diperlombakan. Ada matematika, kemudian fisika, kimia, biologi gitu. Jadi nanti pesertanya tuh ngambil salah satu cabang yang sesuai dengan passion atau bidangnya gitu. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dicari ataupun dibaca-baca di website resminya Kemdikbud ya. Wah baik Teh. Oh iya Teh, waktu Teteh ikut kompetisi itu kan Teteh berhasil menjuarai dan mewakili Unsika ke tingkat selanjutnya. Bagaimana sih perasaan Teteh waktu itu? Tentunya seneng ya. Karena aku ikut KN MIPA kan semester 8 nih. Sebenarnya lagi padat-padatnya nih buat penelitian gitu kan, nyusun tugas akhir. Seneng aja gitu. Di sela-sela kesibukan ternyata masih bisa kontribusi gitu, ngasih kontribusi buat kampus, mewakili kampus ke tingkat wilayah. Wah, mantap banget ya Teh. Di sela-sela kesibukan masih bisa melakukan hal-hal positif, salah satunya tadi mewakili kampus untuk mengikuti kejuaraan. Iya betul sekali. Iya. By the way, sekarang kan lagi bahas tentang kompetisi ya Teh. Menurut Teteh, maksud dari kompetisi itu apa sih Teh? Oke, jadi menurut aku pribadi sih, kompetisi itu ya gampangnya atau istilah simpelnya perlombaan ya. Perlombaan yang diadakan baik oleh kementerian ya, bisa kementerian ataupun ya lembaga-lembaga gitu kan,
dalam bidang-bidang tertentu. Ya tujuannya biasanya untuk mencari para peserta yang memang berkompetisi, yang berkompeten itu ya di bidang yang diperlombakannya ya. Selain itu juga mungkin untuk mencari inovasi baru ya, inovasi di bidang perlombaannya tersebut. Oh iya Teh, kalau dilihat dari definisi yang Teteh jelasin, kira-kira manfaat atau benefit yang bisa kita peroleh dengan ikut kompetisi itu apa aja ya Teh? Manfaatnya banyak banget ya, apalagi untuk mahasiswa nih, sesuai banget kan buat pertama kita dengan ikut kompetisi ini bisa dapat pengalaman ya, pengalaman baru gitu kan, yang tentunya pengalaman ini ya sangat berguna bagi kita. Dengan kita ikut kompetisi itu kita bisa tahu lah kelebihan kita mungkin di mana, kemudian kekurangan kita terutama untuk kompetisi matematika ya, kekurangan kita di mana nih, kita pas ikut kompetisi tuh belum ngerti, belum pahamnya tuh soal materi apa gitu. Kita bisa kembangin lagi tuh, kita bisa belajar lagi untuk kompetisi-kompetisi selanjutnya untuk lebih baik lagi tentunya ya. Selain itu manfaatnya juga selain nambah pengalaman, kompetisi ini juga bisa jadi sarana buat aktualisasi diri ya. Aktualisasi diri, passion kalian ataupun minat dan bakat kalian gitu. Jadi kalian yang suka nih di bidang sains ya ikuti kompetisi sains gitu. Yang suka di bidang seni misalkan kayak tari dan segala macamnya ya ikutilah kompetisinya gitu. Jadi sebagai sarana untuk aktualisasi diri juga. Kemudian juga manfaatnya selain itu kita bisa mengukur kemampuan kita. Kita tuh udah kompeten belum sih di bidang kita? Jadi sebagai tolak ukur juga. Itu ya menurut aku manfaatnya. Wah, ternyata banyak banget ya Teh manfaatnya kita ikut kompetisi. Oh iya Teh, by the way, dari pengalaman kompetisi Teteh, ada nggak sih pengalaman paling berkesan saat Teteh ikut kompetisi? Pengalaman paling berkesan ya, pengalaman paling berkesan sih kompetisi yang terakhir aku ikuti ya, yang KN MIPA ini. Kenapa berkesannya? Soalnya berkesannya itu karena benar-benar harus bisa ngebagi waktu gitu, harus bisa manage waktu, manage waktu buat penelitian gitu kan, lanjutin nyusun tugas akhir gitu, bimbingan, dan juga harus nyisahin waktu ya buat kita belajar gitu, buat belajar buat nanti persiapan untuk KN MIPA ini. Itu sih yang berkesannya. Wah, luar biasa banget Teh. Oh iya Teh, ada itu nggak? Ada saran nggak Teh? Bagaimana cara kita agar bisa membagi waktu dengan baik? Saran ya. Aku biasanya bikin schedule sih. Dalam 1 minggu ini atau kegiatan apa sih yang mau kita lakuin atau tugas apa sih yang harus kita selesain, kita bikin schedule-nya. Kemudian kita bikin targetnya nih. Tugas tersebut tuh harus kita selesain dalam jangka waktu berapa hari atau hari apa harus kita selesain gitu. Kemudian kita bikin skala prioritasnya ya. Jadi kita utamakan dulu nih yang benar-benar urgent gitu kan. Kita selesain dulu, baru kita selanjutnya kerjakan atau selesaikan tugas-tugas yang lainnya gitu. Jadi walaupun misalkan tugas kita banyak dan menumpuk, itu ketika kita bisa manage waktu, kita bisa susun dalam timeline itu akan lebih sistematis. Itu ya biasanya aku. Oh iya Teh, kan Teteh pernah ikut kompetisi ya, udah banyak tuh Teteh kompetisi yang pernah diikuti. Kira-kira bagaimana sih strategi nih untuk menghadapi sebuah kompetisi itu? Kompetisi ya. Aku juga sebenarnya masih belajar ya. Mungkin tips tahu dulu sih kompetisi yang kita ikutin tuh apa. Jadi istilahnya kita harus kenal dulu nih, kita mau kompetisi tuh di bidang apa. Misalnya KN MIPA. KN MIPA itu apa sih? Kita mau ikut di bidang matematika nih. Kira-kira nanti di bidang matematika itu materi apa saja nih yang bakalan keluar gitu kan. Kan di matematika ini ada 5 materi ya kalau nggak salah, seperti aljabar linear gitu, kombinatorik, struktur aljabar, kemudian analisis real sama analisis kompleks. Nah, setelah kita tahu nih
bidangnya itu apa, kemudian kita udah tahu nih materinya, ya kita pelajari. Kita recall ulang deh materi-materi yang udah kita pernah pelajari, kita ingat-ingat sambil kita banyak latihan juga ya. Banyak latihan yang berkaitan dengan soal-soal yang memang tipe soal olimpiade gitu. Jadi hal tersebut juga nantinya bisa membiasakan kita untuk menjawab soal-soalnya gitu. Itu akan mempermudah kita sekali. Mungkin itu ya tips dari aku. Wah, mantap juga ya Teh. Kira-kira waktu Tetehnya lagi ngerjain soal gitu, ada nggak Teh kayak kepikiran buat jadi pemenang gitu Teh? Kepikiran buat pemenang dalam sebuah kompetisi harusnya ada ya. Jadi tujuan kita ikut kompetisi kan sebenarnya kita ingin menang dong. Ada, tapi ya itu jangan dijadiin beban juga dong. Misalkan, aduh harus menang banget nih, jangan dijadiin beban juga. Tapi ya maksudnya enjoy aja, jalan aja. Yang penting kita udah usaha, kita udah memberikan yang terbaik gitu sebisa kita. Ya masalah hasil kan itu di luar kendali kita gitu kan. Ya kita serahkan kepada yang berhak aja. Yang penting kita udah usaha dengan sebaik mungkin, intinya gitu. Ya walaupun nanti menang atau nggak menang itu jadikanlah pembelajaran. Menang kan bukan berarti kita stop belajar, tapi kita juga harus tetap terus belajar dong. Kita terus improve kemampuan kita gitu kan untuk kompetisi-kompetisi selanjutnya. Dan walaupun kalah itu jadikan pembelajaran juga gitu. Jangan abis kalah kita down, enggak ya. Itu jadikan pembelajaran juga untuk kita perbaiki nih kekurangan kita tuh di mana, agar nanti ketika kita menghadapi kompetisi selanjutnya lebih baik lagi. Begitu. Banyak banget ya Teh yang bisa kita ambil dalam berkompetisi dan cara kita untuk menghadapi kalah dan menangnya. Oh iya Teh, dalam proses mengikuti kompetisi itu kan banyak kendala juga ya Teh. Nah, kalau boleh tahu gimana sih Teh cara Teteh menghadapi kendala-kendala itu? Cara menghadapi kendala tentunya dengan persiapan yang matang ya. Jadi dengan adanya persiapan yang matang itu bisa meminimalisir terjadinya kendala. Ya contohnya paling kalau kendala kompetisi online ya, karena KMIPA ini kan yang aku ikutin tuh online ya, karena dalam masa pandemi kan. Mungkin kendalanya tuh di jaringan mungkin ya. Jadi sebelum kalian lomba atau kita lomba gitu kita setting dulu nih. Kalian make sure dulu kalau jaringan di area kalian tuh bagus, ataupun kalau misalkan kalian jaringannya jelek mungkin bisa cari apa ya daerah, ataupun misalkan daerah misal ke tempat teman kalian yang memang jaringannya bagus gitu ya. Jadi dari segi kendala teknis ya itu. Kalau non teknisnya kendalanya tuh biasanya soal KN MIPA itu kan nggak biasa ya, nggak kayak soal-soal biasanya gitu. Jadi banyak latihan mungkin persiapannya, banyak latihan. Jadi buat kita terbiasa gitu menjawab soal-soal tersebut. Itu paling ya. Oh iya Teh, dalam persiapannya kira-kira Teteh waktu belajarnya kapan aja nih Teh? Kan biasanya kalau mengikuti kompetisi gitu kan ada waktu belajar khususnya gitu ya Teh. Kira-kira kapan tuh Teh? Waktu belajarnya sebenarnya bisa dibilang mepet banget ya. Karena aku daftar KN MIPA ini sebenarnya di akhir-akhir sih. Jadi penutupan gitu ya. Di hari akhir penutupan, ya sebelum penutupan di hari akhirnya tuh baru daftar gitu. Karena awalnya sempat ragu, oh daftar enggak nih ya gitu kan. Ya pertimbangannya karena udah semester 8 itu. Jadi fokusnya tuh ya bukan buat kompetisi lagi lah, jadi buat nyelesain tugas akhir, ngejar deadline kan, deadline lulus. Tapi ayo udah deh coba, karena penasaran kayak gimana sih soalnya, sama pengen ngebuktiin juga sih, kayak pengen masih ingat gak sih sebenarnya sama soal-soal sebelumnya gitu. Jadi bisa dibilang mepet banget ya belajarnya. Sebenarnya ada pembekalan sih, mungkin dari Hima ya yang menginisiasi pembekalan tersebut. Kurang lebih pembekalannya 3 hari kalau nggak salah ya. Tapi karena aku telat gabung, jadi telat masuk ke grupnya juga, jadi ikut pembekalan itu cuman 1 hari aja. 1 hari sebelum lomba itu baru ikut pembekalan gitu. Itu belajar terakhir, sama paling belajar mandiri gitu. Dan untuk seleksi kampus ya. Dan ketika udah ada pengumuman nih, kita masuk. Nah, berarti kita masuk ke tahap wilayah nih.
belajarnya tuh paling banyak ya belajar sendiri sih. Belajar paling aku sharing-sharing sama kakak tingkat yang udah lulus yang pernah ikut KN MIPA juga. Kita kayak sharing-sharing lah, bahas soal. Itu juga waktunya terbatas ya. Karena aku kan juga harus ngebagi waktu antara penelitian tadi ya. Jadi paling ketika weekend sih, di Sabtu Minggu. Itu selebihnya ya dikerjakan buat penelitian paling ya. Nyelesain tugas akhir gitu. Wah, banyak juga ya Teh, ternyata usaha yang dilakukan Teteh untuk mengikuti KN MIPA ini. Jadi kan banyak usaha yang udah Teteh lakukan saat akan mengikuti kompetisi KN MIPA ini ya Teh. Nah, kan kita juga tahu kalau ada pepatah yang bilang usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, bagaimana sih Teh tanggapan Teteh tentang pepatah tersebut? Oke. Jadi tanggapan aku dari pepatah tersebut ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Aku setuju sih dengan pepatah tersebut. Jadi ketika kita ingin mendapatkan hasil yang baik gitu kan, hasil yang maksimal ya tentunya kita harus berikan usaha yang maksimal juga gitu. Jangan harap kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan kalau usaha kita aja masih setengah-setengah nih gitu, masih maju mundur lah istilahnya gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi mungkin usaha ini nggak cukup cuman sekali ya, tapi harus continue gitu. Kayak misalkan contohnya kita ikut KN MIPA nih baru sekali, kita usaha nih udah belajar nih ternyata bener-beneran, tapi ternyata belum masuk. Jadi mungkin usaha kita itu yang aku bilang tadi, jadi usaha itu nggak cukup cuma sekali, karena terlebih kompetisi ini kan butuh pengalaman ya, butuh jam terbang buat kalian istilahnya paham ataupun kenal sama soalnya seperti apa. Jadi nggak cukup cuma sekali, kalian bisa coba lagi, kita bisa coba lagi mungkin di kesempatan selanjutnya sampai akhirnya kita berikan usaha yang maksimal, kita mendapatkan sesuatu yang sesuai yang diharapkan. Dan usaha ini juga tidak cukup dengan usaha aja gitu buat mendapatkan hasil yang baik, tapi harus juga diiringi dengan doa tentunya ya. Itu ya. Oh ya Teh, waktu Teteh mengikuti kompetisi ini kan jadi juara ya Teh. Kira-kira perasaan orang tua itu bagaimana ya Teh? Seneng sih, seneng dan pastinya nggak percaya ya. Nggak percaya karena tahunya aku ini udah semester 8, jadi fokus aku atau tugas aku ya udah penelitian dan nyusun tugas akhir gitu. Hah, iya? Kayak seakan nggak percaya, iya gitu kan. Kamu kan udah semester 8 gitu. Kok masih ikutannya perlombaan-perlombaan gitu sih. Jadi dari orang tua responnya ya seneng sih gitu. Wah, ternyata responnya baik juga ya Teh dari orang tua. Kira-kira dari Teteh sendiri nih, ada nggak nih tips gitu untuk para teman-teman agar bisa ikut kompetisi dengan baik, serta strateginya nih untuk memenangkan kompetisi tersebut? Waduh, pertanyaannya luar biasa banget ya. Aku juga masih belajar ya sebenarnya, jadi belum pro sih istilahnya. Jadi mungkin tips yang bisa aku bagi ya, kita sama-sama belajar sih ya intinya. Untuk kita bisa menang kompetisi, ya tentunya kita harus berkompetisi di bidang atau passion kita, ataupun yang sesuai dengan minat dan bakat kita, ya kan? Kita misalkan bidang kita ya matematika, cobalah ikut kompetisi matematika. Kalau misalkan kita punya minat gitu kan, punya minat dan bakat di luar bidang tersebut, kayak misalkan kayak bidang seni, ya coba ikut perlombaan di bidang seni tersebut. Jadi sesuaiin sih, pertama sesuaiin dulu nih kompetisi yang kalian ikuti dengan bidang kalian atau passion kalian, kemudian dengan minat dan bakat kalian. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian kenali tuh kompetisi yang mau kalian ikuti, ya kan? Kepoin dulu nih, kalian mau ikutan apa nih? Oh, misalkan KN MIPA ya, karena itu kita bahasnya tentang KN MIPA nih. Kepoin dulu nih, KN MIPA tuh apa sih sebenarnya gitu. Kemudian untuk bidang matematika ataupun bidang lainnya apa aja sih yang bakal keluar materinya. Nah, baru setelah itu kita udah tahu, belajar deh kita. Ya kan, kita belajar, kita pelajari lagi materi-materi yang udah kita pelajari, ataupun misalkan ada materi baru yang belum kita tahu gitu, ya kita coba belajar materi-materi tersebut.
gitu. Kemudian ya setelah kita belajar, tentunya kita latihan soal ya. Lebih banyak ke latihan soal sih. Karena semakin banyak kita latihan gitu, semakin mempermudah kita juga nantinya buat pengisian soal. Kita lebih familiar nantinya sama soal-soal tersebut. Gitu, dengan banyaknya latihan. Banyakin latihan. Latihan dari soal-soal yang tentunya bervariatif ya, yang setipe olimpiade gitu. Itu ya paling. Dan juga setelah usaha ya, pastilah jangan usaha aja nih, tetap juga dengan doa. Juga jangan kalian terbebani juga ya. Intinya jadikan semuanya pembelajaran aja. Kalah menang kan udah biasa gitu di kompetisi ini. Di dalam suatu kompetisi maksudnya. Jadi jangan dijadiin beban. Jadi kalian jalani aja gitu intinya. Kemudian setelah kalian berusaha, kalian serahkan deh semuanya kepada yang berhak gitu. Itu paling dari aku ya soal tipsnya. Wah, bermanfaat banget nih Teh tipsnya. Oh iya, gimana teman-teman Himadiktikers? Kalian udah dengerin sampai akhir kan? Sangat banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari podcast kali ini. Selanjutnya ada apa lagi nih Kang? Wah, kita langsung ambil kesimpulan aja kali ya, Teh. Karena waktu sudah ini juga. Iya, boleh, silakan. Ayo. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari podcast episode kali ini adalah bahwa kompetisi merupakan sebuah ajang perlombaan yang bermanfaat untuk mengukur diri kita, udah sampai mana kita, dan tentunya banyak manfaat lain. Selain itu, dari podcast kali ini, kalian bisa menemukan tips-tips bagaimana dapat mengikuti kompetisi dengan baik. Nah iya betul banget itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan malu dan takut ya untuk terus ikut kompetisi. Dengan mengikuti kompetisi juga kita bisa mengembangkan diri untuk mengikuti kompetisi selanjutnya dan sarana buat aktualisasi diri loh. Bener banget tuh Kang. Oh iya Kang, gak kerasa ya waktu udah lama nih kita ngobrol sama Teh Sofiani. Mungkin cukup segitu aja ya buat podcast episode kali ini. Terima kasih banyak buat Teh Sofiani yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan Teteh yang padat ini. Sama-sama, terima kasih kembali. Selanjutnya ada info apa lagi nih Kang? Wah gimana nih teman-teman podcast kali ini? Pastinya seru kan? Yuk nantikan podcast episode selanjutnya dengan tema yang pastinya nggak kalah menarik dari episode kali ini loh. Nah untuk mengetahui perkembangan dari podcast kita, jangan lupa subscribe YouTube Himadiktika di Himadiktika FKIP Unsika dan Spotify Jurnalistik Himadiktika yaitu Muara Bermatik. Stay tune terus ya teman-teman, jaga kesehatan dan jangan lupa 5M-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next episode. Bye-bye.